Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 7. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-murid-Nya katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan takut. Salah satu lagu rohani populer yang sering dinyanyikan dalam ibadat-ibadat adalah Allah peduli dengan syair, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jangan takut adalah kata-kata yang cukup sering diulang dalam kitab suci. Dalam bacaan hari ini, Yesus meyakinkan para murid-Nya dan mereka yang datang untuk mendengarkan pengajarannya untuk tidak takut, karena Bapa di surga penuh perhatian dan kepedulian pada setiap detail kehidupan kita. Tidak ada yang lepas dari perhatiannya. Kalau Dia saja begitu perhatian pada burung pipit, apalagi kepada manusia, sampai rambut kepalanya pun terhitung. Demikian pentingnya manusia di hadapan Allah, sehingga perhatiannya pada setiap detail kehidupan setiap orang tidak berkesudahan. Hal ini seyogianya menghantar siapapun untuk merasa damai, tenang dan percaya akan penyelenggaraannya yang penuh kasih. Benarlah, ada kalanya kita menghadapi situasi atau saat-saat sepertinya Allah jauh, diam dan tidak menaruh perhatian kepada kita. Misalnya, kita sedang menghadapi pelbagai persoalan hidup dan pekerjaan. Kita bertanya-tanya mengapa harus terjadi pada kita. Namun, seringkali hal ini hanyalah perasaan kita. Sering suatu perkara atau persoalan membutakan mata kita untuk melihat Allah yang sebenarnya ada di dekat kita, di dalam hati kita. Atau kita tidak terbuka mendengarkan suaranya, atau kita tidak berdoa dengan benar. Kadang kita merasa Allah diam, tetapi kadangkala itulah cara Dia untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Kenyataannya, Ia menaruh perhatian lebih jauh dan lebih dalam daripada kita terhadap diri sendiri. Allah peduli, Allah mengerti. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita untuk tidak takut dan ragu atas perhatian dan kepeduliannya, karena kita lebih berharga daripada banyak burung pipit, dan rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Semoga demikian. Amin.